Yang kedua, Danau Misterius Part 2. Sebelumnya, dua orang player bernama Dimas dan Fikri menemukan keberadaan pulau misterius aneh yang gak terdeteksi di map. Dan setelah mereka membangun rumah di pulau itu, mereka sempat diteror oleh sosok misterius penunggu pulau tersebut. Di part sebelumnya, mereka berhasil kabur. Namun begitu mereka menginjakan kaki di luar pulau itu, tiba-tiba saja mereka terteleport ke samping altar di tengah pulau itu dan mulai ketakutan. Takut kalau sosok entiti misterius sebelumnya kembali muncul, mereka pun kembali masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi. Dan karena takut kalau mereka akan bermimpi aneh lagi saat tertidur, mereka pun berjaga semalaman. Di situ mereka juga masih curiga kalau mungkin sosok misterius itu masih mengawasi mereka. Jadi Dimas pun mencoba mengintip sekitar melalui jendela rumahnya. Anehnya banyak petir yang menyambar altar, seperti mimpi saat mereka terikat di tengah altar itu. Gak lama kemudian, mereka mulai mendengar suara aneh dari kepala mereka dan mulai merasa pusing. Mereka pun memutuskan untuk keluar dari Minecraft. Tapi anehnya, tombol exit-nya menghilang. Karena mereka mulai merasa mual, mereka pun AFK sebentar untuk pergi ke toilet. Setelah mereka kembali dari 2 menit AFK, terlihat kalau kini hari sudah pagi dan sudah cerah. Ya, mereka nggak menyadari kalau itu adalah hal yang aneh. Dimana hujan seharusnya nggak berhenti saat player nggak tidur ataupun hanya AFK sebentar. Menyadari kalau stok makanan mereka sisa sedikit, mereka mencoba mencari cara untuk mencari makanan. Setelah beberapa pertimbangan, mereka akhirnya membuat pancingan dan memancing di sungai aneh itu. Namun bukannya mendapatkan ikan, Dimas malah mendapatkan jari manusia dari hasil memancingnya. Dimas sempat nggak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bahkan Fikri pun hanya bisa diam nggak percaya. Saat Dimas lanjut memancing, ia lagi-lagi mendapat buku yang saat dibuka bertuliskan "Jangan tinggalkan aku sendirian". Belum sempat berpikir, Dimas kembali dikejutkan oleh rambut yang mengambang di air. Merinding akan hal itu, mereka pun kembali masuk ke dalam rumah. Saat Dimas mencoba mengawasi rambut itu melalui jendela, ia malah melihat beberapa orang yang terlihat seperti sedang meminta tolong. Sayangnya karena Fikri gak melihatnya secara langsung, ia gak mempercayai ucapan Dimas. Setelah itu mereka kepikiran untuk keluar dari pulau itu menggunakan blok. Namun saat menginjak kaki di bagian luar danau, mereka lagi-lagi kembali terteleport ke sebelah altar. Mereka juga mencoba cara lain, namun lagi-lagi kembali terteleport ke pulau itu. Mulai kesal dengan semua gangguan itu, Fikri langsung lompat dalam air. Tapi anehnya, skin Fikri langsung berkedap-kedip seperti mengalami bug dan kembali terteleport ke tengah pulau. Di situ Dimas juga baru menyadari kalau name tag-nya Fikri juga ikut menghilang. Saat mengecek list player, Dimas terkejut saat nggak sengaja melihat ada 2 nama Fikri yang sedang online. Namun Fikri membantah pernyataan Dimas, karena sebelumnya aja mereka nggak bisa keluar dari game. Dan nggak lama kemudian ada nama Dimas juga yang join ke server. Namun saat Dimas mencoba mencari player dengan nama yang sama seperti mereka di sekitar, ia tak dapat menemukannya. Berpikir itu hanyalah sebuah bug dari server, mereka mengabaikannya dan memutuskan untuk membuat banyak kapal untuk berjaga-jaga. Malam itu, mereka yang putus asa karena nggak bisa tidur mencoba berkeliling sambil mengawasi sekitar.
Namun tiba-tiba saja sosok wanita yang sebelumnya kembali muncul dan langsung menghilang ke dalam air. Saat mereka mencoba mencari sosok wanita itu di sekitar pulau, mereka malah menemukan ada tangan besar di dalam air yang seolah-olah sudah siap untuk menangkap siapapun yang menyentuh air. Karena mulai merasa merinding, mereka memutuskan untuk mencoba keluar dari pulau aneh itu lagi. Namun saat hendak mengambil kapal, anehnya kapal mereka telah menghilang semua. Merasa frustasi akan hal itu, mereka pun kembali ke dalam rumah untuk kembali mengurung diri di kamar mereka masing-masing selama seharian penuh. Berharap saat mereka keluar, entiti misterius yang mengganggu mereka akan menghilang. Namun saat mereka sedang mengintip, sosok entiti itu kembali muncul dan nama mereka terban dari server oleh admin. Tapi anehnya mereka masih ada di dalam server, seolah-olah mereka telah benar-benar terjebak di dalam pulau misterius tersebut. Keesokan harinya, server itu tiba-tiba ditutup oleh sang admin tanpa pemberitahuan jelas dan tak pernah dibuka lagi. Tapi yang jelas, jiwa karakter Dimas dan Fikri masih terjebak di pulau mengerikan itu. Babak penjelasan. Kemungkinan pulau yang Dimas dan Fikri masuki adalah tempat persembunyian milik entiti misterius yang sedang bersembunyi dari pengawasan Mojang. Buktinya bisa dilihat yang menunjukkan kalau pulau itu gak ada di data milik Mojang. Sang admin membanet 2 player yang punya 2 identitas ganda, yaitu Dimas dan Fikri. Dan juga Dimas dan Fikri dicurigai telah bermain curang di server itu. Karena permasalahan itu, Mojang jadi menyadari aktivitas dari entiti misterius itu dan langsung menutup server tersebut. Bagi kalian yang penasaran dengan siapa sosok wanita itu sebenarnya adalah salah satu korban dari entiti jahat itu. Sosok wanita itu sebenarnya dari awal ingin memberitahu Dimas dan Fikri untuk secepatnya kabur atau bahkan keluar dari server tersebut agar mereka tidak bernasib sama seperti dirinya yang bergentayangan di danau misterius itu karena jiwanya tidak tenang dan terperangkap di danau tersebut selamanya.